Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, adalah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang mana dengan nikmat dan karunia-Nya kita diberi nikmat sehat, kita diberi nikmat waktu luang, kita diberi nikmat untuk mempelajari agama, kita diberi nikmat untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Dan hendaklah kita bersyukur atas nikmat ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita tahu bahwasanya kita diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala tidak lain adalah untuk beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku, yaitu beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Namun di dalam melakukan ibadah ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita asal melakukan ibadah. Jangan sampai kita melakukan suatu ibadah hanya sekedar dengan semangat semata atau semangat untuk melakukan ibadah, sehingga berbagai macam ibadah kita lakukan, baik ibadah tersebut ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun tidak ada tuntunannya, dilakukan. Yang penting itu adalah ibadah. Jadi seorang muslim tidak demikian. Karena di dalam melakukan ibadah itu sudah ada tuntunannya, sudah ada perintahnya, sehingga tidak asal di dalam melakukan ibadah. Oleh karenanya, sebelum melakukan ibadah, kita harus mengetahui tentang kaidah di dalam melakukan ibadah. Di antara kaidah di dalam melakukan ibadah adalah sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Jadi hukum asal di dalam ibadah itu adalah haram untuk dilakukan. Jadi ini yang harus kita ketahui pertama. Jadi sebelum kita melakukan ibadah, kita harus tahu bahwasanya hukum asal di dalam melakukan ibadah itu adalah haram. Artinya tidak boleh kita melakukan ibadah di dalamnya kecuali ada dalil yang memerintahkan tentang ibadah tersebut. Ini yang harus kita tanamkan terlebih dahulu. Jangan sampai kita asal melakukan ibadah, yang penting ibadah kita lakukan. Tidak. Kita lihat, kita sadar, kita pelajari, kita ketahui bahwasanya hukum asal ibadah itu adalah haram. Artinya tidak boleh kita melakukan ibadah kecuali ada dalil, ada perintah dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus mengetahui bahwasanya di dalam melakukan ibadah itu ada syarat-syarat di dalamnya. Di antara syarat diterimanya amalan ibadah seorang hamba itu ada dua.
Jadi syarat diterimanya amalan seorang muslim itu ada dua. Yang pertama adalah al-ikhlas. Tatkala kita melakukan ibadah, maka kita lakukan dengan ikhlas. Artinya benar-benar melakukan ibadah itu karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan niatan ingin dipuji, ingin disanjung, atau bahkan ingin mendapatkan hadiah. Tidak, tetapi yang pertama adalah al-ikhlas. Harus ikhlas di dalam melakukan ibadah. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin lahuddin. Tidaklah diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah, yaitu dengan mengikhlaskan niat. Artinya memurnikan ibadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kunci atau syarat diterimanya amal ibadah itu yang pertama adalah ikhlas. Artinya benar-benar melakukan ibadah karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua adalah mutaba'ah, yaitu mengikuti metode atau cara ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan asal melakukan ibadah, tapi tidak. Kita lihat tuntunannya. Ada enggak tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada enggak perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi jangan asal melakukan ibadah. Sebagaimana disabdakan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, begitu juga Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, di dalam lafaz Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan, suatu pekerjaan ibadah, laisa alaihi amruna, yang mana tidak ada perintah dari kami, fahuwa raddun, maka amalan ibadah tersebut raddun, tertolak. Oleh karena itu, di dalam melakukan ibadah kita harus perhatikan dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jadi dalam ibadah jangan sampai kita asal melakukan ibadah, tetapi kita harus mengetahui kaidahnya. Jadi kaidah dalam melakukan ibadah itu yang pertama, al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal dalam ibadah itu adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkan ibadah tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, kita perhatikan syarat-syarat diterimanya amal ibadah. Dan syarat di sini ada dua, yaitu al-ikhlas, benar-benar kita melakukan ibadah karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian syarat yang kedua adalah al-mutaba'ah, yaitu mengikuti tuntunan dan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nasihat yang singkat ini bermanfaat bagi kita, terutama kepada pembicara di sini. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.